Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, nggak kurang suatu apapun. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi UTBK kan ya, sekitar sebulan lagi. Ini udah pada daftar belum? Aku belum, Kak. Oh belum, iya nggak apa-apa. Ya masih ada waktu kan, maksudnya ngingetin aja. Kalau nggak salah mulai kemarin apa hari ini udah bisa ya? Hari ini ya ininya ya. Jadi maksudnya diingetin lagi, di maksimalin lagi latihan-latihannya, tryout-tryoutnya. Untuk hari ini pertemuan terakhir di ini ya, di kelas ini, di apa, materi terakhir untuk di kelas ini tentang perdagangan internasional. Jadi nanti lain-lainnya sambil tryout terus ya. Dan boleh tanya-tanya juga nanti kalau pas ke WA saya biasa seperti biasa. Baik, perdagangan internasional ini nanti sebenarnya sih untuk perhitungannya dia tidak masuk ke dalam teori perhitungan ya. Nanti perdagangan internasional itu walaupun ada yang komparatif sama absolut, tapi hampir nggak pernah keluar perhitungan model seperti itu. Biasanya tokohnya aja yang ditanyakan. Jadi saya anggap materi perdagangan internasional ini masuk ke dalam materi teori gitu ya, bukan ke dalam materi hitungan. Tadi sudah pretest ya, sudah tes, tapi hasilnya belum ada. Nanti kalau sudah ada saya ini apa, sharingkan kurang-kurangnya di mana. Oke, kita mulai aja. Oke, begini. Untuk materi perdagangan internasional, ya perdagangan internasional ini ini kalau dari segi apa namanya, pembahasannya tren-tren soal zaman dulu itu ini mirip dengan kerjasama internasionalnya. Maka mungkin nanti mirip, misalkan kita harus tahu apa itu bedanya bilateral, multilateral gitu kan, regional. Itu tren zaman dulu ya yang soal UTBK-nya. Artinya nanti tetap ada istilah kerjasama internasional, nanti ada di slide bawah. Kerjasama internasional itu masuk. Yang kita harus tahu misalnya OPEC itu organisasi apa, APEC itu bedanya apa gitu kan, ASEAN dan lain-lain ya. Nah, jadi saya anggap itu masih materi ini nanti ada istilah-istilah tersebut. Nah, tren-tren soal yang selanjutnya perdagangan internasional. Oh iya, silakan. Saya juga nanti memang kalau agak berat mendingan nggak apa-apa. Saya juga nih mati malah tadi camnya, nyalain lagi nggak apa-apa. Jadi kalau berat nggak apa-apa. Jadi perdagangan internasional ini nanti spesifik, minimal kita tahu apa ya sebab terjadinya gitu kan. Kalau fungsi kan udah jelas ya. Kemudian teorinya yang ada dua ya, yang teori dari Adam Smith sama David Ricardo. Ya, Adam Smith sama David Ricardo. Kalau menurut Adam Smith, perdagangan internasional itu adalah keunggulan mutlak. Siapa yang bisa mutlak atau absolut ya, negara mana yang mampu memproduksi dalam jumlah banyak. Tapi kalau menurut David Ricardo itu dia komparatif gitu. Jadi semacam efisiensi, walaupun dia banyak tapi nggak efisien percuma gitu. Jadi nanti ada dua teori. Kemudian ada
masuk lagi terkait dengan kurs ya. Kurs ini yang ada 3 ya, kurs bebas, kemudian kurs tetap, sama mengambang terkendali ya, atau bebas terkendali. Nah, di sini juga kamu kenal nanti kalau misalnya ada ekspor, ada impor, itu kenal dengan 4 istilah itu. Ada apresiasi, ada depresiasi, ada revaluasi, ada devaluasi. Nah, itu harus familiar. Kemudian harus kenal juga istilah bagian dari yang namanya ada neraca perdagangan ya, dan neraca pembayaran. Termasuk di sini nanti kenal surplus atau defisit gitu. Oke. Itu kira-kira poin untuk hari ini. Langsung ke materinya ya. Jadi gini, perdagangan internasional ini ya intinya sih jual beli ya, kayak kita dagang biasa gitu ya. Cuma ini antar negara. Perdagangan internasional ini perdagangan tadi yang dilakukan antar negara ya, yang dilakukan antar negara. Saya mati juga di sana. Nah, faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional ini antara lain gitu ya, itu biasanya perbedaan sumber daya alam ya. Jadi misalnya kalau kan ada istilah Jepang tuh negara industri yang mengapung ya. Maksudnya adalah Jepang itu ibaratnya dia tidak punya sumber daya alam yang mumpuni gitu. Bahkan Hiroshima dan Nagasaki kita tahu sendiri kan di bom atom. Kalau tidak salah itu 50 tahun kemudian kan itu rusak alamnya. Nah, sedangkan Indonesia itu kan disebut negara yang di jalur Jambu Katulistiwa itu negara yang kaya kan sumber daya alam. Misalkan Indonesia akhirnya melakukan perdagangan dengan Jepang. Jepang juga jual apa ke sini, Indonesia jual karet, Jepang akhirnya jual mobilnya yang udah ada bannya, karetnya dari kita terus kayak gitu. Itu perbedaan sumber daya alam menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Kemudian perbedaan sumber daya, jadi SDA, SDM ngaruh ya. Tadi kita bukan nggak bisa bikin mobil ya, mungkin kita bisa bikin mobil tapi harganya jadi mahal. Ya akhirnya sementara kita masih impor dari Jepang. Kecuali kita seperti India kan apa ya istilahnya, negaranya itu cinta Indianya kan ada tuh istilah-istilah misalnya Ahimsa Swadesya apa tuh, yang istilah-istilah yang dia cinta produk banget tuh kalau India. Kita juga sekarang lagi ditekan gimana caranya kita produk Indonesia, tapi pas kita suruh cinta produk ternyata produknya nggak ada, gimana lagi gitu kan. Sekarang akhirnya kita beli produk orang lain. Perbedaan selera jelas ya, jadi selera ini mempengaruhi istilahnya setiap negara itu beda-beda. Kalau di 4 musim dan 3 musim kan berbeda, 2 musim kalau 3 musim ya, yang selera terhadap mobil listrik dengan yang ada yang tidak mau mobil listrik gitu kan, beda-beda teknologi dan biaya produksi tadi ya. Bukannya setiap negara itu tidak mampu buat pesawat, mampu, tapi ketika bioproduksinya mahal banget, kemudian akhirnya dibuat barangnya malah nggak laku kan. Ya udahlah kita cari negara lain yang tidak membuat itu nanti ada teorinya istilahnya spesialisasi. Kalau manfaat perdagangan internasional ini tadi yang coba kamu pahami. Kalau manfaat perdagangan internasional agak jarang keluar karena sederhana ya. Ini kan intinya untuk memperoleh barang, pendapatan nasional, teknologi, lapangan kerja, macam-macam, produktivitas. Kerugian perdagangan internasional adanya ketergantungan antar negara. Iya, kalau misalkan kayak pesawat, suku cadang pesawat gitu kan, kadang-kadang kita sering banget nih Indonesia pesawat jatuh gitu. Ada yang bilang ya suku cadangnya juga kadang terbatas, bahkan ada istilah di embargo ya. Di embargo itu kayak di ban gitu, jadi tidak dijual barang itu oleh negara tersebut gitu untuk produk tertentu, namanya embargo. Jadi misalnya Irak itu pernah diembargo, Indonesia pernah juga diembargo sama Amerika Serikat untuk barang-barang tertentu.
Nah, itu terjadi persaingan tidak sehat, menipisnya kalahin alam, ya pasti ya. Selanjutnya, untuk nah ini teori keunggulan ya. Tadi perhitungannya mungkin akan saya sampaikan sederhana. Jadi gini, yang pernah keluar dari TBK gini. Menurut Adam Smith gitu ya, dia mempunyai teori yaitu absolute advantage. Jadi menurut dia keunggulan mutlak itu keunggulan semua negara mampu memproduksi ya dengan barang lebih banyak dibandingkan negara yang lain. Ya, jadi misalnya kita sama-sama di saat di Jepang nanam padi, di kita nanam padi gitu kan. Tapi kan kita lebih banyak pasti hasilnya gitu karena secara umum kita negara agraris gitu ya. Tapi kalau misalnya Jepang bikin TV, kita juga bisa bikin TV dengan merek yang berbeda kan, ya pasti banyakan Jepang karena Jepang itu negara industri gitu. Secara sederhana seperti itu menurut Adam Smith gitu ya. Nah, kalau menurut David Ricardo, sebenarnya itu jangan dibandingkan antara kuantitasnya, tapi yang dibandingkan adalah efisien. Jadi misalnya kalau satu hari Jepang tuh bisa memproduksi berapa TV gitu. Nah, berarti kan dengan hari yang sama hasilnya lebih banyak, lebih efisien mana kan begitu. Jadi dia lebih kepada efisiensi selain dari kuantitasnya. Kalau menurut Adam Smith ini mutlak ini lebih kepada kuantitas yang lebih banyak, atau kayak misalnya gini, mutlak tuh kayak misalnya kita batik itu kan sudah diakui oleh UNESCO ya otomatis kan kita produksi batik banyak, orang seluruh dunia lebih concern, lebih pede lah bahwa emang batik dari Indonesia gitu kan. Kita lihat beberapa negara juga udah melirik dan batik gitu. Tapi kalau misalkan kimono gitu kan, ya Jepang kan memang dari sana gitu. Kalau kita bikin juga orang concernnya kan itu bukan dari Indonesia gitu, dia tahu. Jadi kalau mutlak itu seperti itu, jadi kayak keunggulan yang dimiliki oleh negara tersebut memproduksinya lebih banyak karena memang dia mampu gitu dan faktor lainnya. Tapi kalau komparatif lebih kepada efisiensi biaya. Ini saya contohkan sederhana aja. Jadi misalnya begini, kalau menurut teori keunggulan mutlak, misalnya Jepang bisa memproduksi 8 TV gitu kan unit, sementara Indonesia bisa 6 unit. Tapi kalau beras, Jepang bisa memproduksi ya 5 kg, tapi kalau kita 9 kg. Maka kalau nanti dibandingkan gitu ya, berarti kalau satu ya dibanding dengan beras atau TV, berarti kan kalau misalnya satu beras kita bandingkan 5 dibanding 8 untuk TV ya, ini kan kita ngambilnya beras dibanding TV, berarti 5 dibagi dengan 8. Berarti satu itu dibanding atau beras dibanding TV itu 0,63 ya untuk Jepang. Nah, kebalikannya untuk TV dibanding beras gitu, ya Jepang itu mampu gitu kan, berarti 8 dibagi 5 yaitu 1/6. Jadi dia lebih unggul, lebih banyak kan angkanya juga udah kelihatan kan Jepang. Tapi kalau Indonesia kebalikannya gitu, 1 atau 9 dibagi 6 dari berasnya, tapi kalau di TV-nya 6 bagi 9. Maka sebaiknya Indonesia lebih fokus memproduksi ya bahasanya beras gitu ya. Ya kan begitu. Jepang lebih fokus memproduksi TV gitu. Itu menurut keunggulan mutlak. Nah, kalau menurut komparatif perhitungannya tidak sesederhana itu gitu, tapi lebih kepada yang namanya perbandingan biayanya. Jadi begini misalnya. Oke lah, dia Jepang bisa bikin motor 20, kemudian Indonesia bikin motor 20. Nah, sekarang saat sama-sama bisa bikin motor 20, terus pertanyaannya siapa yang lebih efisien gitu kira-kira. Ini kan kalau ini udah jelas nih, 8 dengan 6. Artinya Jepang bisa bikin motor 20, misalnya per hari, Indonesia juga bisa bikin. Terus gimana ya kita bandingkan dengan produk yang lain, yaitu dengan TV dan TV di Jepang dan TV di Indonesia. Maka perbandingannya kira-kira seperti ini, motor dibanding TV 1 dibanding 1,5 ya untuk Jepang. Tapi kalau untuk Indonesia itu 1 dibanding 2 gitu ya. Nah, untuk TV dibanding motor dibalik gitu. Jadi 1 TV ya ibaratnya ngorbanin 0,6 motor, kalau ini 1 TV ngorbanin 0,5. Nah, jadi setelah dilihat, maka perbandingan yang harus dikorbankan gitu, ibaratnya Jepang itu harus concern ke apa gitu kan. Jadi kalau dilihat apa yang dikorbankan itu Jepang lebih baik ini kan, 1 motor itu dia ngorbanin 5 TV. Sama untuk Indonesia
untuk Indonesia akhirnya daripada dia ngorbanin satu motor dikorbankan dengan dua TV, lebih baik ya ini nih satu TV ya kan dia korbanin untuk satu motor. Jadi yang diambil adalah barang dihasilkan per jamnya efisiensi. Ini hasil terakhirnya kira-kira. Jadi kalau perhitungan seperti ini sih tadi ya belum pernah keluar, tapi biasanya teorinya, teori dari siapa gitu. Lanjut. Nah sekarang selanjut sambil biasa ya seperti biasa kalau mau nanya tanya aja langsung. Jadi gini, devisa itu apa sih devisa gitu? Devisa itu penerimaan negara gitu kan. Kita pernah dengar TK itu pahlawan devisa Pak. Ya apa devisa itu? Gitu. Jadi devisa itu segala mata uang berada dalam negeri yang telah memiliki catatan khususnya di bank sentral. Jadi sebenarnya kayak penerimaan negara ya, uang asing dan seterusnya, penerimaan negara gitu. Sumbernya dari mana gitu kan? Itu dari ekspor barang, pinjaman luar negeri atau bunga. Ya. Fungsinya apa? Sebagai alat tukar internasional, alat pembayaran dan lain-lain. Ini umum, kalau ini nggak usah. Nah ini saya mau kasih tahu kurs. Gini, kurs itu apa sih? Ya kurs itu perbandingan gitu, perbandingan satu mata uang dibandingkan dengan mata uang yang lain gitu ya. Naik turunnya kurs itu tergantung naik turunnya permintaan bahasanya dan penawaran uang tersebut. Karena sekarang kalau kita lihat tidak ada satu mata uang pun yang tanda kutip stabil ya. Jadi kan nanti dia harus terkait dengan barang dengan negara lain gitu. Semakin mata uangnya dibutuhkan ya berarti semakin kuat mata uang negara tersebut. Makanya kalau sekarang kenapa sih lebih sering dibandingkan dengan dolar ya, karena dolar untuk negara dikuasai, negara maju Amerika Serikat ya kita masih butuh di hampir semua negara kan, atau mungkin dengan China kan dibandingkannya. Sementara ini untuk mata uang kan seluruh dunia lebih concern kepada dibandingkan dengan dolar. Walaupun itu banyak juga teori-teori bahasanya yang lain bahwa itu kan di sana ada the Fed gitu, Bank Amerika sendiri yang mencetak uang, dia suka dia sendiri tapi ternyata dia tidak mempengaruhi nilainya gitu. Itu juga teori juga banyak yang mengatakan itu. Artinya Amerika Serikat sendiri pun sebenarnya lebih kepada kayak jualan dolar gitu. Cuma nggak spesifik gitu karena dia negara dikuasai aja. Nah pasar bursa berarti kan tempat dijual belikannya ya. Kayak kayak kita money changes lah gampangnya, jadi jual beli mata uang asing. Jadi untuk valuta asing udah jelas ya, untuk transfer, perdagangan internasional dan lain-lain ya. Ini nggak usah lah. Nah ini sistem kurs itu dibagi sebenarnya ini ada 4 ya jatuhnya. Ada sistem kurs satu lagi tertambat gitu, tapi jarang sih agak sebut tertambat itu begini. Jadi yang saya sebutkan yang satu kurs tetap ya. Kurs tetap itu jadi kurs yang ditetapkan oleh pemerintah itu biasanya dibandingkan dengan emas. Ini ada istilahnya, ada dibandingkan emas yang Artaminco gitu perbandingannya ada. Nah, jadi Indonesia pernah nggak gitu? Pernah. Indonesia tahun sekitar 70 ke bawah itu dia menggunakan kurs tetap. Kemudian ada namanya, saya lanjut ke sini nih, mengambang terkendali. Jadi kalau mengambang terkendali, dia sudah diserahkan ke pasar tetapi masih ada campur tangan pemerintah. Ini Indonesia tahun 78 gitu kan. Kalau nggak tidak salah 76. Nah, setelah 78 akhirnya sampai sekarang ya, sampai dengan 97 ya. Nah, dari akhirnya setelah itu Indonesia juga ngikuti yang namanya kurs bebas gitu ya. Kurs bebas itu di mana permintaan dan penawaran jadi bisa naik, bisa turun, naik turun langsung gitu ya untuk kursnya. Kurs bebas ada dua, ada clean, ada dirty. Nah, sebenarnya kalau dirty ini masuknya ke sini gitu. Jadi dirty float itu kayak jadi pergerakannya masih ada campur tangan gitu. Jadi kalau yang disebut bebas itu cuma clean float aja yang dia benar-benar diserahkan ke pasar, dan kita kan jatuhnya clean float ya. Jadi kita diserahkan ke pasar naik turunnya. Nah, ada satu lagi nomor 4 itu sebenarnya ada kurs tertambat ya. Jadi tertambat itu begini. Jadi dia ngikuti negara yang pernah menjajah. Misalkan Afrika itu sebagian besar dijajah Prancis. Nah, beberapa mata uang di negara Afrika itu dia tergantung dengan yang namanya mata uang dari Prancis itu. Jadi ada beberapa negara yang jajahannya negara mana, kemudian akhirnya mata uangnya ngikuti gitu. Jadi dia kayak dikaitkan dengan mata uang tersebut gitu. Tapi ini kurang populer ya yang tertambat itu, maksudnya agak jarang karena secara umum sih yang berlaku adalah kurs bebas nih sekarang, Mbak. Jadi
dibebaskan kepada permintaan dan penawaran pasar. Karena kan keterbukaan dunia kan, nggak mungkin satu negara butuh, pasti butuh dengan negara lain. Oke, menghitung kurs valuta asing juga sama ya. Ini yang sering sih cuma kurs jual sama kurs beli. Jadi gini, kalau misalnya kita punya uang rupiah ditukar ke uang asing, ya, maka uang rupiah kita dibagi kurs jual gitu ya. Misalnya kita punya uang 1 juta, terus kita mau pergi nih ke Amerika, ya udah berarti uang kita dibagi kurs jual yang ada di Indonesia gitu kan. Nanti berapa kurs jualnya pasti lebih mahal, itulah selisih keuntungan yang didapat oleh bank atau money changers. Nah sekarang kalau kita punya uang asing, kita pulang dari luar negeri, Amerika atau lainnya, ditukar ke rupiah, maka nanti uang asingnya kembali kurs beli gitu ya, kurs beli. Nah kalau ada istilah kurs tengah, itu sebenarnya gabungan kurs beli dengan kurs asing dibagi dua, tapi itu tidak diberlakukan, bisa untuk penelitian aja. Jadi yang dihitung adalah kurs beli dan kurs jual gitu ya. Ini juga tren soalnya jarang keluar, tapi misalnya kamu keluar, jadi yang satu dibagi kurs jual, yang satu dikali kurs beli. Karena kan kurs jual tuh nilainya pasti lebih besar ya. Jadi kalau misalnya kita mau tukar dolar tuh ditanya, hari ini dolar segini mau nggak? Ya nggak tahu, besok bisa naik bisa turun kayak gitu. Karena kan setiap waktu bisa berubah ya. Oke, maksudnya bisa ya. Kenapa sih bisa ada kurs? Oke, pertanyaan bagus nih. Itu sebenarnya kenapa sih kurs itu terjadi? Karena itu mau tidak mau ada demand dan supply ya, permintaan dan penawaran suatu negara yang saling membutuhkan. Jadi begini, misalnya kita dengan Singapura sama-sama butuh nih. Tapi yang di atas angin siapa nih, bahasanya di atas angin itu begini. Yang lebih kuat barang yang dibutuhkan siapa gitu kan. Misalnya akhirnya Singapura gitu. Ya pasti mata uang dia akan lebih kuat. Jadi kayak kita pembeli dan penjual, barang yang lebih dibutuhkan yang ikuti mata uang tersebut. Nah, kenapa sih tidak kita mempunyai mata uang yang sama? Ya misalnya kayak di Eropa euro gitu kan. Ya bisa-bisa saja ini juga di ASEAN sedang dipikirkan kita menggunakan mata uang yang sama, tapi kan tentunya tidak sesederhana itu. Tapi intinya dengan mata uang sama enak gitu. Jadi kita tidak ada selisih kan begitu. Nanti sebenarnya di akuntansi juga ada kayak selisih kurs gitu yang kalau dikurskan tuh jadinya dihitung gitu kan. Ya bisa gitu. Jadi sekarang kan belum ada kesepakatan ya, belum ada kesepakatan satu negara, satu regional tuh mempunyai mata uang yang sama. Tapi kalau di Eropa kan kita kenal euro, di Asia tuh mau dikeluarkan juga tapi belum gitu ya. Jadi penyebabnya macam-macam gitu. Kalau lebih kepada di luar ekonomi juga ada yang nyebut itu politik juga gitu, sehingga kita tergantung dengan negara yang lain. Benar. Makanya nanti ada pemerintah mau melakukan yang namanya redenominasi ya. Ini kalau nanti sekalian ingat nih, pemerintah akan melakukan namanya redenominasi, tapi belum berhasil. Ada beberapa negara yang sudah melakukan redenominasi itu berhasil. Jadi begini, redenominasi itu penyederhanaan gitu ya, penyederhanaan ya, penulisan ya, penyederhanaan penulisan dari berupiah. Jadi misalnya begini, kalau 1000 nanti 1000 rupiah gitu ya, itu nulisnya cuma 1 gitu ya. Nah kalau misalnya 10 juta itu nulisnya cuma 10.000. Jadi 30 terakhir itu dihilangkan dengan asumsi apa? Ini untuk mempengaruhi psikologi. Secara nilai nggak berpengaruh gitu. Kayak kamu makan kan sekarang ada tuh misalkan 20K. Ini artinya bukan 20 perak, ini 20.000 gitu. Tapi 20K ini tidak masih legal, belum yang dimaksud oleh pemerintah. Tapi kalau kita lihat tren-tren ini sebenarnya redenominasi, tapi belum redenominasi yang dimaksud pemerintah. Mengambang terkendali ya, maksudnya mengambang terkendali. Kalau mengambang terkendali itu, kalau mengambang internasional ya maksudnya kalau yang ada kurs yang mengambang atau mengambang terkendali. Kalau mengambang terkendali ada intervensi pemerintah. Kalau mengambang tuh kayak kurs bebas yang benar-benar diserahkan ke pasar gitu. Nah ini rencana pemerintah redenominasi gitu. Jadi nanti kalau $1 15.000, berarti $1 jadi 15 aja. Itu secara psikologis aja ya. Oke lanjut. Nah ini kalau neraca pembayaran, nah bedanya apa neraca pembayaran dengan neraca perdagangan? Kalau neraca pembayaran itu intinya
tentang penerimaan dan pengeluaran negara gitu ya. Jadi ulang lagi ini sistemnya semua ekonomi jadi intinya tentang penerimaan ya, penerimaan dan pengeluaran gitu. Jadi nah kalau sisi kredit sama dengan akuntansi. Jadi kalau sisi kredit uang masuk, uang yang diterima ya. Kan kalau di akuntansi begini, kas di debit, pendapatan di kredit gitu. Jadi kalau pendapatan ini ada di kredit. Nah kalau sisi debit itu buat bayar-bayar. Kalau bayar listrik kan beban. Kalau di akuntansi misalkan listrik sama kas ya, kamu lihat adalah bebannya. Jadi kalau di debit ya di atas itu debit, maka itu transaksi menyebabkan uang keluar gitu ya. Jadi seluruh penerimaan dan pengeluaran negara ada di neraca pembayaran. Nah ini isi debit dari kredit yang lain ya. Jadi kalau neraca barang ya, kalau kita pengiriman barang atau ekspor kan menerima uang gitu kan. Kemudian kita dapat bunga dividen, kita meminjam uang ke orang lain kan dapat uang. Kemudian kita juga pengeluaran devisa dan lain-lain. Kalau sisi debit tadi ya, kalau kita misalkan ke luar negeri ya, pemasukan barang luar negeri, kemudian kredit dibelikan keluar negeri, intinya ini kalau sisi debit uang kita keluar gitu kan. Nah neraca pembayaran tuh komponen-komponennya ada neraca barang. Neraca barang itu ya disebut dengan neraca perdagangan. Jadi di dalam neraca pembayaran ada neraca perdagangan. Perdagangan ini spesifik ya, ekspor dan impor ya gitu. Jadi kalau kita ekspor ya berarti debit kayak kredit kan, kita dapat uang. Tapi kalau impor kita kredit gitu. Kalau neraca jasa ya misalnya transportasi, asuransi, dan pariwisata dan lain-lain ya. Sekarang banyakkan orang Indonesia jalan-jalan ke luar negeri atau orang luar negeri jalan-jalan ke Indonesia gitu kan. Ya kalau sekarang lagi Covid sih dua-duanya sedikit karena dibatasi. Makanya kan dulu ada yang enjoy Indonesia gitu kan, traveling semua, gimana caranya Indonesia itu dikunjungi gitu, beberapa destinasi wisata orang luar supaya datang ke Indonesia, supaya apa, ada pendapatan kan buat orang Indonesia, neraca jasa gitu ya. Kalau neraca modal ini terkait dengan misalnya ya deposito, pembelian saham. Intinya neraca modal itu tentang investasi ya. Jadi kalau kita mengeluarkan uang atau mendapatkan uang dilihat gitu ya. Kemudian neraca moneter ya, dan lain-lain ini nanti dibaca aja. Nah, transaksi yang mempengaruhi neraca berjalan, tadi ada neraca berjalan itu isinya barang, jasa, kemudian neraca modal isinya penanaman modal, neraca jasa satu arah itu bantuan dari negara lain seperti hibah ya. Kalau hibah ini, jadi kayak Jepang memberi bantuan ke Indonesia, iya sama waktu tsunami kan, Jepang juga tsunami, Indonesia juga bantu juga gitu. Hibah itu bisa bantuan karena bencana atau tidak ada angin, tidak ada hujan ya tiba-tiba kasih bantuan aja ya, itu namanya hibah gitu ya. Kalau hadiah itu kan karena orang berprestasi gitu kan. Tapi kalau hibah itu ya tidak ada maksud apa-apa, emang dia ngasih gitu. Oke, bentuk neraca pembayaran ini ya, nanti kalau ada istilah surplus dan defisit gitu ya. Jadi kalau misalnya pembayarannya surplus, ekspornya lebih besar gitu, maka pasti kurs valuta asingnya turun gitu. Logikanya kita uangnya lebih banyak gitu, ekspor lebih besar dari impor. Berarti produksinya meningkat, penanaman modal uang asing meningkat gitu ya. Tapi kalau defisit itu kan kebalikannya. Kalau defisit kurs mata uang asingnya jadi naik, ya mata uangnya jadi turun gitu. Ibaratnya ini menyebutnya nanti kalau naik itu apresiasi gitu ya. Kalau turun tuh depresiasi karena mekanisme pasar dan lain-lainnya. Ini defisit neraca pembayaran sih ini secara umum kamu udah bisa lah ya. Maksudnya kan bahwa nanti kalau keseimbangan neraca pembayaran itu apa, kebaikan. Nah ini sekarang utang nih, utang ini pengetahuan dan mungkin takutnya ada soal analisis. Kenapa sih kita harus ngutang gitu? Aktif. Oh, kita perdagangannya bukan pakai kebijakan ya. Maksudnya kalau surplus dan defisit itu tergantung gitu. Sekarang kita kan defisit karena banyakan kan karena ekspornya sedang Covid seperti ini kan. Tapi masalah kebijakan tuh maksudnya kebijakan perdagangannya ya. Nanti ada kebijakannya, misalnya barang ada namanya kuota impor gitu dan lain-lain, tergantung barangnya gitu. Tapi secara sistem perdagangan kita bebas aktif. Jadi kita tidak membatasi dengan negara manapun. Kan ada negara yang membatasi berdagang dengan negara mana gitu kan. Ya, kita bebas. Ini dibaca lagi aja ya, nanti intinya kalau untuk utang tuh ada kelemahan kekurangannya
Bentar, ini IMF, ini nggak usah. Nah ini pernah keluar ya. Jadi kalau kerjasama bilateral tuh dua negara, kita dengan Jepang. Kalau regional satu wilayah, ASEAN, Masyarakat Ekonomi Eropa, AFTA, Asia Pasifik, trading agreement nih. Kalau APEC, Asia Pasifik Economic Council. Masalah ini perdagangan Asia Tenggara, beda sama OPEC ya. Kalau OPEC itu untuk kesepakatan yang mengekspor minyak kan, oil, petroleum, exporting country. Kita udah nggak masuk nih di OPEC. Kita boro-boro ekspor, kita aja masih udah kekurangan kan. Nah ini cara-cara pembayar internasional ya, ada nanti ini kamu baca aja deh, intinya letter yang terkenal tuh letter of credit ya. Nanti saya coba. Nah ini yang saya mau kasih tahu nih. Tadi sekalian kebijakan perdagangan internasional. Oke, kebijakan perdagangan internasional ada istilahnya kebijakan autarki nih. Autarki ini benar-benar dia tidak berdagang dengan negara asing. Ya sekarang negara mana sih yang nggak berdagang dengan negara asing? Ya mungkin kalau korut pun kita lihat masih ada nggak perdagangan? Ada, tapi dibatasi. Dia benar-benar tidak berdagang. Itu bedanya nanti dengan embargo. Ini nih suka ketukar ya. Jadi kalau autarki dia full, dia negara itu sendiri yang sengaja tidak melakukan perdagangan kan. Tapi kalau embargo, ini satu negara mengembargo negara lain. Jadi tadi Amerika Serikat pernah mengembargo Iran maksudnya. Nah Indonesia juga pernah diembargo sama Amerika Serikat gitu. Terkait apa? Terkait beberapa barang gitu. Jadi dia sini jualan barang apa atau dia jual ke sini itu nggak boleh untuk barang-barang tertentu gitu ya. Waktu itu minyak kalau Iran. Kalau kita Indonesia pernah tuh beberapa barang gitu diembargo. Jadi ini barang dari sini nggak boleh masuk gitu ke Indonesia. Ya karena hak mengembargo itu sebenarnya satu negara ya tadi yang negara superpower, negara yang bisa gitu. Kalau kita mengembargo negara orang lain ya apa kekuatan kita? Biasanya embargo itu negara-negara maju kan yang mengembargo negara-negara berkembang. Kan ada yang bilang gini, di Indonesia ini kenapa kadang pesawat itu suka jatuh, tapi di luar negeri itu kadang-kadang jarang. Ada yang bilang ya karena berapa suku cadang pesawat kita juga diembargo. Itu belum pasti pernyataan itu, tapi ya bahasanya untuk beberapa suku cadang pesawat terbang itu kita tahu juga memang dari negara-negara maju gitu. Selain terkait alam loh ya. Jadi untuk memudahkannya kira-kira seperti jadi embargo itu tentang barang yang kayak nggak boleh dijual gitu. Tapi kalau autarki itu dia sengaja negara itu nggak mau jualan dengan negara lain. Tapi kayaknya yang autarki ini agak jarang ya. Nah sekarang kalau tarif atau bea, kalau tarif itu begini, kita ada barang masuk ke sini, misalkan ini kita Indonesia. Nah barang masuk ini dikasih persentase pajak gitu. Nah kalau misalnya barang ini kira-kira membuat saingan, ya pajaknya tinggi ini. Misalkan kita sama-sama jualan gula nih, Malaysia jualan gula masuk ke sini, kita kasih tarif aja 20%. Jadi yang tadinya harga 1.000 jadi 1.200, nanti nggak laku nih. Tapi kalau barang itu diperlukan banget di Indonesia, ya tarifnya murah gitu. Seperti tempe itu jangan salah, itu dari Amerika banyak kan ya, kedelai. Tempe yang sehari-hari kita makan tuh ternyata 95% itu dari Amerika. Waktu terjadi di Amerika hujan badai atau apa, kedelainya jarang ke Indonesia, diturunin tarifnya yang tadinya 10% jadi 5%. Jadi tarif ini pembebanan ya. Jadi kalau masuk tuh barangnya gimana, kayak barang mobil mewah itu tarifnya bisa 100% ya. Beli mobil mewah nih dari luar 1 miliar, bayarnya bisa 2 miliar sama lain-lainnya gitu. Kemudian kuota ini pembatasan. Kalau kuota jumlahnya ya, kuota itu jumlah. Jadi kalau misalnya kuota masuk UI berapa, ya udah cuma satu jurusan tuh 80 orang, ya udah orang ke 81 nggak bisa. Iya, kan negara maju itu sengaja melakukan embargo atau lain kan, itu faktor ekonomi juga. Jadi sengaja dia melakukan embargo itu nanti biar dia butuh kan, dia ujung-ujungnya dia beli juga. Jadi banyak faktor ya. Jadi gini, ya kalau perdagangan internasional itu menguntungkan siapa? Yang menguntungkan yang barangnya dibeli gitu. Nah sekarang untuk barang itu dibeli macam-macam alasannya. Bahkan COVID ini sendiri kan banyak teori konspirasi yang bilang sebenarnya jualan vaksin gitu kan, udah nggak ada kegiatan. Atau kita tahu bahwa negara-negara yang menyerang Timur Tengah kan ujung-ujungnya apa? Biar ngambil minyaknya gitu. Jadi ada hal-hal yang di luar ekonomi ya, tapi kalau kita bahas secara ekonomi, barang yang dibutuhkan oleh negara tersebut
ya itu pasti dia barang itu belum ada di luar dia akan beli. Nah gimana caranya dia biar butuh, macam-macam caranya gitu ya. Ya kalau negara maju pasti diuntungkan karena kan negara maju yang jualan barang, negara berkembang yang beli gitu. Tapi kan semua negara yang jadi negara maju akhirnya terjadi kompetitif seperti itu. Nah kalau larangan ekspor ini benar-benar melarang gitu, kayak kita misalkan ekspor nggak boleh nih yang barang diekspor ya, yang kayak binatang yang dilindungi ya, itu benar-benar kalau ketahuan ada yang jual binatang yang dilindungi diekspor ya gitu kan. Kemarin yang ramai kan lobster ya, apa namanya, anak lobster ya, atau apa nyebutnya kan indukan. Maunya Menteri Susi itu ya jangan yang dijual tuh anak-anak lobsternya atau indukan lobsternya, tapi yang udah gede gitu. Dan itu lucu dibalikin lagi ke Indonesia gitu, udah gedenya. Ya seperti itulah, jadi ekspor dan ekspor tuh tergantung dengan kebijakan masing-masing negara. Nah kalau subsidi itu membantu pengurangan biaya produksi. Jadi misalnya kita di sini ada produksi tentang satu barang, tapi barang ini dibutuhkan banget, dikasih bantuan gitu. Jadi nanti harganya yang tadinya 1.000, setelah dikasih pemberian, oh dia mampu jual 800, berarti harganya lebih murah. Itu subsidi. Nah kalau premi, kebijakan memajukan dengan pemberian subsidi. Jadi kalau subsidi itu kayak di dalam negeri, kalau barang itu mau di luar negeri itu namanya premi. Premi itu bisa pembebasan pajak, bisa subsidi. Jadi pas keluar barangnya kita keluarin, kita kasih premi nih, biar dia mudah gitu, biar di luar negeri dia barangnya lebih murah dan diberikan kemudahan. Nah kalau diskriminasi harga, perbedaan ya barang yang harganya perbedaan harga gitu, penetapan harga barang berbeda terhadap barang impor. Jadi biasanya harganya sudah ditetapkan untuk beberapa barang impor tertentu. Itu beda-beda ya, kayak kita lihat misalnya untuk negara tertentu kayak Afrika dengan negara yang misalkan Timur Tengah ya, dengan barang yang sama bisa jadi harganya berbeda gitu. Nah, Indomie itu termasuk barang dari Indonesia yang disenangi di luar negeri gitu. Nah, pasti kan kalau yang negaranya itu negara kaya ya kita bisa jual mahal dong, ya kan, harganya dimahalin pun. Nah yang terkenal itu untuk Jepang tuh biasanya Jepang melakukan yang namanya dumping ya. Jadi dumping itu kayak gini, dia menjual barang lebih murah di negara di orang lain dibanding negara sendiri. Jadi kalau kita beli motor di Jepang dengan kita beli motor di luar Jepang gitu, di luar negeri Jepang, itu justru lebih murah di sini gitu. Jadi kayak di Indonesia kita beli motor, dengan kita di Jepang beli motornya dengan motor yang sama, itu bakalan mahalan di Jepangnya. Makanya dia sengaja di luar negeri lebih murah gitu. Itu namanya politik dumping. Jadi dia sengaja barang itu biar dibeli oleh orang luar, bukan oleh dalam. Oke, dikit lagi ya. Saya teorinya saya kelarin dulu, bentar. Oh, ini udah selesai. Sekarang ada istilah ya yang belum ya, yang belum, apresiasi depresi. Ya boleh, mau nanya nggak? Kenapa negaranya kebijakan dumping, Kak? Padahal kan kalau misalnya di dalam negeri lebih murah kan menguntungkan bagi rakyatnya gitu nggak sih? Iya, sekarang tujuan, iya betul ada. Terima kasih pertanyaannya. Jadi begini, kenapa dumping itu diberlakukan gitu ya? Ya karena kan dia spesifik jualannya ini marketnya di mana gitu, dumping gitu ya. Misalnya begini, kenapa akhirnya Jepang melakukan dumping? Ya sekarang kita ambil aja motor. Emang di Jepang itu motor diperlukan? Ya enggak lah, orang dia pakai transportasi umum. Di sana transportasi umumnya udah canggih gitu. Transportasi umumnya kita lihat MRT, LRT, macam-macam kereta, dan dia per detik loh. Jadi dia per detik. Kita tahu kalau di sana kalau dia terlambat sekian detik ya minta maaf. Ya karena memang dia secara kualitas ketepatan waktunya udah hitungannya selisihnya per detik. Dan mereka menggunakan transportasi umum. Ya buat apa dia jual motor di Jepang, malah nggak laku kan? Ya artinya gini, dia jual motor ini ya mendingan ke negara berkembang. Akhirnya adalah di Indonesia motor yang kita memang transportasi umumnya belum memadai kan. Akhirnya di Indonesia banjir nih motor. Ya raja jalanan untuk Honda dan segala macam. Jadi kenapa mereka melakukan dumping ya karena barang di luar negeri ya sebenarnya nggak terlalu dibutuhin kan bahasanya, dan dia punya target di luar negeri itu akan dapat untung lebih besar gitu. Gitu sederhananya. Jadi ini target pasarnya di mana nih? Kalau kira-kira barang ini dibutuhin dalam negeri ya mendingan jual dalam negeri, nolong rakyat lah bahasanya. Tapi kalau barang ini kita butuhinnya buat dijual di luar negeri, ya di luar negeri gimana caranya murah kan biar laku gitu. Kan belum tentu murah itu laku. Contoh begini.
China itu pernah mengeluarkan apa namanya motor Mochin ya, motor Cina, motor. Ini sempat banjir ngelawan Jepang punya. Ya ini kalah juga nih, harganya waktu itu 6 juta kayak sepeda listrik gitu. Ini masih kalah nih, hancur. Artinya tidak berhasil Cina jualan motor di Indonesia, masih kalah sama Jepang gitu. Kita lihat kan udah full lah di Indonesia. Kalau motor sehari-hari apapun yang kita pakai banyak kan dari Jepang, sedikit dari Eropa. Nah sekarang, tapi Cina akhirnya jualan lagi mobil sekarang di Indonesia. Kita lihat ada namanya Wuling nih. Wuling ini udah mulai masuk ke Indonesia dan banyak ya mobil-mobilnya dibanding motor gitu. Udah mulai banyak di jalan-jalan kita lihat. Nah, artinya apa? Dia melakukan dumping ini ya sengaja gitu, biar orang beli gitu di luar negeri. Gitu. Itu sengaja. Artinya di dalam negeri ini barangnya sebenarnya nggak terlalu dibutuhin. Tuh kalaupun dia butuh buat negara sendiri ngapain sih jual mahal gitu, pasti dia juga jual murah. Tapi kan buat apa juga orang nggak diperluin, mendingan jual aja ke luar negeri yang potensi pasar. Jadi baratnya satu orang Jepang itu perlu satu motor, ya enggak gitu. Di sana kan ngapain dia punya, bukit satu keluarga itu punya satu motor. Kalau di negara berkembang nih gitu ya, misalkan selain Indonesia kan banyak nih, mereka bahkan satu orang kadang punya 2 motor atau dan seterusnya. Oh ini potensinya banyak, jadi dia jual keluar lebih murah supaya laku. Kira-kira gitu ada logikanya. Atau ada sharing yang lain yang kamu kira masih ganjel pikirannya? Tidak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya mau jelaskan seistilah yang tidak ada di sana, yaitu tentang depresiasi dan apresiasi ya. Ini tadi ternyata malah belum ada. Oke. Ya, ya betul. Salah intinya kalau devisa negara kan penerimaan. Emang kalau kita jual di luar negeri banyak pasti menaikkan devisa. Sama kayak tadi yang kita sering, kenapa sih maaf ya TK itu disebut pahlawan devisa ya, karena uang yang dia bekerja di sono ada transferan ke Indonesia, ada yang masuk kan dari segi pajaknya, dari segi macam-macam. Jadi dia juga bekerja di luar negeri dengan segala macam keterbatasan, yang blue collar worker itu dia tetap disebut pahlawan devisa. Kenapa ya? Karena dia ada pemasukan buat Indonesia. Apalagi kalau misalnya orang yang bekerja di luar negerinya levelnya white collar worker kan, yang dia keterampilan ada di bidang keilmuan ya, bukan hanya di pekerja bahasa pekerja keras lah, pekerja kasar bahasa gitu ya. Jadi nah sekarang gini, ada apresiasi ya, kemudian ini saya masih waktu nih ya, ini saya jelaskan karena nanti kita akan bahas full soal itu ya. Jadi apresiasi itu lawannya depresiasi. Nah ini jangan ketukar devaluasi dan revaluasi ini kapan adanya gitu ya. Jadi apresiasi kan lawannya depresiasi. Nah kalau apresiasi rupiah menguat, rupiahnya naik gitu ya. Kalau depresiasi rupiahnya melemah. Nah melemah dan menguat juga harus tahu angkanya, jangan ketukar. Nanti kalau pengertian melemah menguat ketukar juga bahaya nih. Jadi kalau $1 ya, 1 US dollar itu tadinya 12.000, kemudian sekarang ya nanti ya kan, sekarang 1 US dollar itu menjadi 13.000, ini artinya rupiahnya melemah gitu. Ini artinya melemah nih. Ini artinya kita harus mengeluarkan uang 13.000 untuk membeli $1 kan begitu. Jadi ini artinya terdepresiasi. Kalau ini mekanisme pasar. Nanti ada lagi yang lainnya. Ini artinya rupiah melemah ya, jadi 13.000. Nah sekarang kenapa ini bisa terjadi? Ini karena mekanisme pasar gitu. Mekanisme pasar. Jadi gini, apapun yang dilakukan oleh ekspor dan impor itu akan mempengaruhi ini. Contoh, kita ekspornya lebih banyak daripada impor gitu ya. Misalnya negara Indonesia lebih banyak ekspor ke Jepang. Berarti rupiah terapresiasi. Jadi rupiahnya apresiasi nih, menguat. Ya, kenapa sih? Ya karena kan kita banyakkan jualan. Berarti mata uang kita lebih dibutuhkan di Jepang kan. Nah, Jepang yen-nya depresiasi gitu ya, yen-nya depresiasi gitu. Jadi mekanisme pasar ini kita jualan dengan negara mana nih? Ya bandingin, kita banyakkan ekspor atau impor gitu. Kalau kita banyakkan impor, pasti nilai rupiah kita apresiasi.
Makanya kalau ditanya kenapa sih $1 sekian bisa berubah gitu kan, ya itu karena banyak, ini baru kita satu negara, belum faktor yang lain gitu kan, ini baru dengan satu negara, kan kita ada puluhan negara yang berdagang kan, bahkan mungkin ratusan. Nah sekarang ada lagi, ya boleh langsung tanya, boleh. Oh gini, kalau kurs jual kurs beli tadi, jadi kalau kamu punya uang rupiah ya, kalau ekspor impor sih sudah dengan mata uang tersendiri ya, ini biar spesifik. Kalau punya uang rupiah mau ditukarkan ke uang asing, misalkan kamu mau pergi ke luar negeri nih, nah maka ini uang rupiahnya ketika ditukar di money changer atau bank itu dibagi dengan kurs jual. Jadi gini, bank itu menjual uang asing, kan kita yang kita yang butuhnya kan, jadi rupiah itu dibagi dengan kurs jual. Nah yang jual siapa? Ya si money changers itu gitu ya, dia menjual uang asingnya, yang butuh siapa ya, kita gitu. Jadi mikirnya di pihak money changer atau banknya, jangan di pihak kita yang nukernya. Nah sekarang dibalik, kalau misalnya kita punyanya uang asing gitu ya, kita dari luar negeri nih datang ke Indonesia, terus kita punya uang asing, tapi uang asingnya kita butuh, saya mau jadiin rupiah deh karena saya mau beli apa gitu kan. Nah itu dibalik gitu. Jadi gini, kita punya uang asing tapi mau ditukarkan ke rupiah gitu. Nah berarti ya money changersnya membeli uang asing kita gitu pikirnya. Jadi nanti uang asingnya dikali dengan kurs beli, dan sudah pasti kurs beli nilainya lebih rendah dibanding kurs jual, karena itu selisihnya memang buat si money changers kan atau si banknya itu gitu, pasti ada selisih kurs beli gitu. Harusnya dikasih tahu kalau kamu nih hari ini segini, dikasih tahu sama dia gitu, karena besok bisa jadi berubah, karena bisa naik bisa turun gitu ya, itu disebut dengan kurs bebas kan, seperti itu ya. Nah sekarang ada lagi yang istilah yang mirip itu, namanya yang saya suka sebut adalah revaluasi kemudian devaluasi. Nah yang huruf awalnya D ini kan artinya sama ya, rupiahnya ini melemah. Kalau revaluasi rupiahnya menguat, tetapi penyebabnya berbeda gitu ya. Penyebabnya apa? Ini sengaja dilakukan oleh pemerintah. Nah terus ada pertanyaan lagi, buat apa pemerintah melakukan penguatan dan pelemahan rupiah, kan begitu. Oke, kita bahas lagi nih. Pemerintah melakukan penguatan rupiah untuk kestabilan di dalam negeri gitu ya, stabilitas dalam negeri nih. Jadi kalau rupiah kuat ya, stabilitas dalam negeri kita untuk macam-macam kebutuhan kita itu bagus. Tapi hati-hati, kalau rupiahnya terlalu kuat, barang kita di luar negeri jadi apa? Ya jadi mahal, ya kan? Ulangi lagi, barang kita di luar negeri jadi apa? Jadi mahal. Kenapa? Karena kan misalkan tadi ya, dia harus ngeluarin duit berapa nih, kalau tadi dari 13.000 ke 12.000, barang yang kita jual di sana harganya jadi lebih mahal. Nah maka devaluasi ini dilakukan untuk apa? Untuk menaikkan ekspor. Ulangi lagi, mata uang yang sengaja pemerintah turunkan itu untuk menggenjot ekspor agar barang di luar negeri kita lebih murah gitu. Jadi serumit itu. Jadi kenapa sih nanti kita akhirnya, karena Menteri Perekonomian Darmin Nasution pernah bilang tuh, saya baca di berita, rupiah terlalu menguat itu bahaya. Bayangin kata-katanya, rupiah terlalu kuat itu bahaya. Kenapa? Ya karena nanti barang kita dulu jadi mahal dengan saingan yang sama. Ya orang akhirnya beli produk lain. Jadi terus dipantau, jangan terlalu kuat tapi jangan terlalu lemah. Sama kayak inflasi dan deflasi. Uang itu jangan terlalu banyak tapi juga jangan terlalu sedikit, dipantau terus, karena itu nanti ngaruh kemana-mana gitu. Jadi kita strateginya apa nih gitu. Makanya kalau misalnya revaluasi ini ya, ini kan kesengajaan untuk dalam negeri, tapi kalau misalnya depresiasi gitu untuk mengenjot ekspor, kan begini, saat kita ekspornya bagus ya akhirnya mata uang kita kuat, tapi ketika mata uang kita kuat barangnya jadi mahal kan, ya udah devaluasi lagi, begitu terus. Jadi kita lihat kondisinya gitu, yang mana yang lebih diprioritaskan. Makanya
jangan berpikir bahwa kalau misalkan mata uang kita lemah banget itu bahaya semua atau kuat banget itu, karena dua-duanya ada resiko gitu ya, makanya dikontrol oleh pemerintah. Jadi yang penting kita nanti kenal istilah ini. Apa itu devaluasi? Devaluasi adalah penurunan nilai rupiah oleh pemerintah. Apa itu depresiasi? Penurunan atau turunnya mata uang karena mekanisme pasar, ekspor dan impor. Oke, untuk 4 istilah ini kenal ya, karena nanti kan banyak tuh di TO-TO atau sampai UTBK kalau misalnya udah ketemu seperti ini udah clear. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita bahas soal aja ya. Kalau ada pertanyaan lain konsep boleh. Tadi sudah lah ini ya, sudah apa namanya pretest, coba saya cek dulu hasilnya. Mana ini? Udah dikirim belum? Oh ini dia, udah dikirim ya pretest. Oke. Ini pretest perdagangan internasional lebih kepada istilah. Sekali lagi ekonomi itu kalau teori kamu deketin istilahnya, gimana caranya itu masuk ke otaknya. Ini tentang ini tentang itu gitu. Minimal kata kunci dari 2 kata itu gitu. Misalkan apresiasi itu apa gitu, oh itu naik. Tapi kalau depresiasi apa, oh turun. Tapi karena apanya gitu, itu harus klik banget sih. Oke ya, masih ada yang bagus di atas 50 tapi sebagian masih kurang, karena ini saya yakin pasti istilah itu istilah yang membuat kamu bingung. Semua permasalahan di UTBK itu kalau menurut saya sih lebih kepada kita istilah itu tidak familiar di kita, kemudian kita salah di konsepnya gitu Mas. Makanya kita perkuat terus konsepnya. Jadi kalau di Zensi ini kita emang ada pretest, ada post test, supaya setelah kamu konsepnya kuat, coba dites lagi gitu ya, gimana hasilnya. Kayak kita mulai aja nomor 1. Oke. Ini masih yang gampang-gampang, apa-apa kita sharing. Ini berlima ya. Ini nomor 1 apa? Gampang ya. Ika mau coba? Apa suaranya? Jaringan? Jaringan nggak coba? Oh kalau jaringan? Iya Kak. Jaringan ya udah nggak apa-apa kalau jaringan. Ada aja deh ada. Menurut kamu kenapa nomor 2 salah? Gimana toh? Coba kamu jawabnya gimana? Putus-putus nggak Kak? Ika putus-putus sih nggak apa-apa ya Kak ya? Iya, kalau misalnya putus-putus, iya nggak apa-apa Ika, nggak apa-apa. Sekarang kalau ada perdagangan antar negara terjadi karena dua itu salah, soalnya nggak mempengaruhi gitu loh pendapatan nasionalnya, karena ya tetap aja kalau misalnya si suatu negara itu membutuhkan barang yang nggak dimiliki negara tersebut, dia otomatis bakal membeli barang dari negara lain kayak gitu. Terus kalau jenis mata uang juga dia juga nggak mempengaruhi, karena kan namanya jenis mata uang kan banyak banget. Jadi kayak yang sangat mempengaruhi atau kayak apa sih namanya membuat adanya perdagangan antar negara tuh ya tadi, kayak barang yang dimiliki negara ini nggak dimiliki negara lain, atau negara lain apa yang dimiliki negara lain nggak dimiliki negara ini, kayak gitu. Ya betul ya, betul. Makasih ya. Jadi intinya kalau perdagangan internasional itu bukan karena mata uangnya beda atau orang itu punya uang atau tidak gitu, tapi spesifik dia karena perbedaan sumber daya alam, perbedaan sumber daya manusia, perbedaan teknologi, perbedaan biaya dan lain-lain gitu. Jadi ini sebenarnya gampang ya, dan sudah tanda kutip sekalipun teorinya tidak bisa mungkin tadi, tapi kamu sudah ngerti gitu. Jadi saya lebih ke fokus nyari yang salahnya gitu ya. Jadi tadi nyari betul, ada sudah mengerti nyari yang salahnya itu. Jadi mata uang itu bukan hal yang membuat ini gitu. Mata uang itu bukan yang membuat jadi kendalanya. Mata uang itu bukan penyebabnya, tapi menjadi kendala lah. Kalau perdagangan internasional terjadi, ya itu penyebabnya. Tapi kalau jadi kendala ini jadi gitu, tapi bukan penyebab. Masuk pendapatan ya. Oke, ini clear B. Nah, ini lanjut diskusi lagi. Oke, ini kayaknya harus di refresh, kalau nggak tampil katanya begitu sih. Coba kita refresh. Atau
atau langsung aja deh, sama aja di sini kok udah saya pindahin ke PPT biar nggak bolak-balik. Boleh deh ini apa siapa Farah gimana tadi kamu jawab? Iya Kak, bentar Kak. Depresiasi itu berarti melemahnya nilai rupiah ya Kak? Iya. Ya kan kalau misalkan neraca perdagangan Indonesia berarti fokusnya ke income Indonesia kan Kak? Iya. Nah, tadi dulu aku salah deh. Terus kalau misalkan mengalami defisit berarti aku bingung. Defisit itu banyakkan ekspor apa banyakkan impor? Defisit itu kebanyakan impor. Oke, impor lebih besar ya. Jadinya gimana? Impor lebih besar daripada ekspor. Terus mata uang rupiahnya jadi melemah apa menguat kalau kebanyakan impor? Jadi melemah. Melemah gitu ya artinya. Jadi gitu, seperti itu logikanya. Jadi melemah itu artinya mata uangnya turun gitu ya. Mata uang turun karena kita kebanyakan impor, itu namanya yang disebut depresiasi. Jadi ceteris paribus itu asumsinya biasa di ekonomi semuanya ceteris paribus, faktor lain dianggap tetap gitu. Artinya kalau kita kebanyakan impor ke negara lain atau gabungan negara, pasti ujung-ujungnya apa gitu ya. Saat rupiah terdepresiasi, saat rupiah itu lemah, itu penyebabnya karena apa gitu. Penyebabnya karena neraca perdagangan loh ya. Perdagangan tuh ekspor dan impor. Kalau pembayaran selain ekspor dan impor, jadi jangan dibandingkan dengan pembayaran. Karena pembayaran itu penerimaan dan pengeluaran gitu ya. Jadi spesifik neraca perdagangan Indonesia ini akan defisit gitu ya. Jadi kalau depresiasi pasti mata uang kita defisit itu artinya kita kebanyakan impor. Oke, clear ya yang ini. Kak mau nanya. Iya, boleh. Iya. Tadi maksudnya impor Indonesia meningkat tuh Indonesia mengimpor barang ke negara lain gitu? Sekarang ekspor sama impor kamu ketukar nggak? Enggak, ekspor tuh kalau Indonesia yang ini barang kan ngeluar itu apa namanya? Kalau kita jual ekspor apa impor? Ekspor. Nah, kalau kita beli? Impor. Nah, begitu. Jadi kalau Indonesia banyakkan beli, berarti ini impor gitu. Nah, kalau kita banyakkan impor, berarti mata uang kita itu akan melemah. Karena kan kita banyakkan beli. Tapi kalau kita banyakkan jual, ekspor, mata uang kita akan menguat. Itu jadi ini sederhana ya. Jadi kalau kita banyakkan ekspor, pasti mata uang kita apresiasi dan seterusnya gitu. Kalau ini impor berarti mata uang kita depresiasi. Jadi udah sebab akibat kalau depresiasi itu karena apa? Kalau misalkan bisa impor Indonesia meningkat kan? Jawabannya bisa gitu kan. Tapi kan impor Indonesia meningkat itu lebih sebagian salah satunya yang paling spesifik neraca perdagangannya. Karena kalau impor Indonesia ini kan defisit itu salah satunya dari impor. Itu karena kita kebanyakan impor. Jadi kalau misalkan kamu jawabannya impor Indonesia akan meningkat, ini karena apa? Bisa selain dari depresiasi. Contohnya Pak, mata uang kita menguat. Kita punya banyak uang nih. Itu di Indonesia jadi meningkat. Jadi sebenarnya faktor impor itu meningkat gitu ya, itu selain dari ini, makanya ada ceteris paribus. Ceteris paribus itu faktornya dianggap tetap. Yang paling aman, yang paling general, yang paling yang paling umum, kamu ambil aja jawaban neraca perdagangan Indonesia akan defisit kalau terjadi depresiasi karena apa? Mata uang rupiahnya itu melemah. Tapi kalau impor meningkat bisa, tapi ada faktor lain loh selain depresiasi, yaitu uang kita menguat. Masuk akal nggak? Uang masuk, kita masuk, kalau uang kita kuat berarti kan sama aja kita punya daya beli gitu. Jadi pendapatan orang Indonesia meningkat gitu. Jadi saya lebih safety, lebih bagus ambilnya neraca perdagangan Indonesia akan defisit. Oke ya. Oke Kak, makasih Kak. Ya, baik. Selanjutnya tadi Farah sudah ini cuma bertiga apa kita ya? Ada lagi nggak yang mau coba? Sakinah mau coba? Coba nih dibandingkan dengan yang lain. Tadi kamu jawab benar atau salah? Mau coba? Iya Kak. Oh iya, Sakinah gimana soal ini tadi? Kejebak atau gimana? Impor ya? Tadi jawab. Tunggu ya Kak. Kenapa? Iya nggak apa-apa, Be. Kalau tingkat bunga ngaruh kemana, Sakinah? Tingkat bunga ngaruh nggak sih ke kita impor? Tingkat bunga. Ngaruhnya kemana? Ngaruh, iya ngaruh. Ke impor ngaruh nggak? Kalau ngaruh. Ngaruh ya. Terus kalau pendapatan per kapita? Iya. Enggak, kan kalau
mau rendah atau tinggi pendapatan per kapita kan nggak mempengaruhi besar impor. Sebentar, ini kayaknya kunci yang B-nya salah nih. Harusnya jawabannya C. Sebentar saya cek. Karena bunga itu justru ngaruhnya bukan di itu gitu ya. Bunga itu ngaruhnya itu di apa namanya, uang beredar. Tapi kalau pendapatan orang Indonesia itu ngaruhnya ke impor. Sebentar saya cek dulu. Soalnya ini kayak ke kuncinya setahu saya tuh harusnya 24. Oh iya, sayanya salah nulis ketik, tapi di situnya di boldnya bener. Ini nggak apa-apa nih, kita harus fair. Jadi gini, saya nulisnya di sininya B, tapi 24 kan bukan B, C ya. Udah nggak apa-apa, kita bahas sesuai dengan ininya aja. Jadi gini, ini saya luruskan ya. Ini saya nulisnya B, tapi sebenarnya bukan B, itu C. Begini, jadi kalau impor itu kan kita Indonesia ini impor barang. Ingin impor barang dari luar negeri. Ini luar negeri nih, negara mana gitu kan. Kita ingin impor barang. Ketika kita ingin impor barang, berarti kan kita harus punya uang. Kita harus punya uang dong gitu kan. Namanya kita mau impor tuh apa sih? Kita mau beli gitu, mau beli barang dari luar negeri. Kan begitu. Nah, yang pertama, ini salah tingkat bunga. Ini tingkat bunga mempengaruhi uang beredar gitu ya. Uang beredar itu mempengaruhi uang beredar. Nah, uang beredar di dalam negeri ya. Jadi uang beredar dipengaruhi oleh bunga. Inflasi kan, kita lihat kalau lagi inflasi bunganya dinaikkan ya. Nah, yang ini salah karena mempengaruhi dalam negeri. Yang kedua adalah pendapatan per kapita Indonesia. Ini apa yang disebut pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah ya pendapatan per kapita itu pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk, begitu ya. Semakin besar apa pendapatan nasionalnya, semakin sedikit penduduknya, itu dia berarti semakin kuat, daya belinya semakin kuat. Contoh negara yang paling kaya itu kan Qatar. Jadi kalau Qatar mau beli apa-apa, ya udah pasti gitu. Kalau di sini kita binatang peliharanya kucing, di sana dia binatang peliharanya sehari-hari singa gitu kan. Kalau kita beli mobil taksi di sini levelnya mobil yang taksi di sana yang menjadi mobil mewah di sini gitu. Jadi misalkan mobil mewah Ferrari di sini udah jadi taksi karena memang dia kaya banget di sono. Jadi pendapatan per kapita ini mempengaruhi orang membeli, suatu negara membeli ya. Kemudian pendapatan per kapita negara dagang salah. Jadi misalkan kita tadi ya Qatar mau beli barang ke Amerika Serikat, ya nggak ngaruh Amerika Serikat, orang yang penting Qatar ini punya duit nggak gitu. Jadi yang dimaksud adalah pendapatan per kapita negara itu, bukan negara mitra dagangnya, ngerti ya? Kemudian kalau misalnya mata uang, nah ini mata uangnya sedang terapresiasi atau terdepresiasi, ini juga ngaruh gitu. Kalau mata uangnya sedang apresiasi, yang tadi pertanyaan dari ada, itu berarti mata uang kita kuat. Mata uang kuat, kita kan bisa membeli daya beli. Tapi kalau kita mata uangnya terdepresiasi, kan maksudnya mata uang kita lagi lemah. Ini ngomongnya daya beli loh ya. Kalau daya beli itu artinya kemampuan untuk membeli. Gitu. Jadi kalau kita impor, kita punya daya beli nggak? Ini jadi jawabannya ini 24. Gitu. Sorry kalau misalnya tadi kamu ini nggak apa-apa. Ini 24 ya. Jadi yang salah itu tingkat bunganya salah, mitra dagangnya salah. Harusnya pendapatan per kapita negara itu, bukan mitra dagangnya. Ini kira-kira masih ada ganjelan nggak untuk soal ini? Nggak ada ya? Oke, clear ya? Paham, Kak, paham. Iya, oke, lanjut. Coba selanjutnya, ini tadi Sakina sudah, kita bertiga aja nih orangnya, atau berapa sih? Ada yang lain nggak? Biasanya yang lain. Farah sudah, ada sudah. Ika tadi lagi jaringan ya, udah kita bahas aja. Ada sudah. Begini, kata kuncinya ya dari yang namanya ini pembatasan, ini jumlah. Ini kamu harus lihat jumlah ya, jumlah itu adalah key, kuotanya. Nah, key ya berarti itu kuota ya, kuota itu jumlahnya. Contoh, kita itu dulu swasembada beras zaman Soeharto. Mungkin
tahun 80-an ya, kamu kan belum lahir, tapi dengar cerita-cerita bahwa orang Indonesia itu dulu swasembada beras. Jadi kita itu kayak kelebihan beras gitu, sampai kita mengekspor beras ke luar negeri. Sekarang yang ada kita impor beras dari Thailand gitu. Thailand ini kan berasnya surplus atau berasnya banyak nih, akhirnya dia apa? Dia ekspor ke Indonesia kan. Nah, dia ekspor nih, berarti kan bagi Indonesia impor dong. Indonesia impor beras, tapi ini dibatasi nih, kita impor beras dari Thailand tuh jangan banyak-banyak, buat stok aja. Misalkan kita impor anggaplah misalkan 20.000 ton gitu kan. Nah, kenapa? Ini kalau tidak dibatasi, nanti kalau banyakan ini kasihan petaninya, jadi harganya pasti turun gitu. Ini untuk cadangan aja, jaga-jaga kalau gagal panen atau musimnya petaninya lagi hasilnya sedikit. Jadi kita punya beras yang bisa dijual, karena beras kan makanan utama gitu. Jadi yang dibatasi jumlahnya gitu. Tapi kalau tarif yang dikasih tahu adalah beras ini dikasih pajaknya nih, kira-kira beras ini gimana nih? Oh ya udah 5% aja lah ya dari Thailand. Itu kan buat pendapatan negara. Tapi kalau kira-kira barang ini barang mahal, oh udah 75%, berapa persen. Jadi yang dimainin adalah tarifnya. Kalau subsidi itu, jadi kalau misalnya beras ini akhirnya itu harus dibayarin oleh pemerintah gitu kan, ya disubsidi lah oleh pemerintah supaya lebih murah gitu kan, dibayarin. Jadi yang jatuh ke masyarakat lebih murah. Kalau dumping kebalikannya, berarti kalau kita jual ke luar negeri lebih murah. Nah, kalau pajak ini sebenarnya bagian dari tarif gitu ya. Jadi kalau pajak ini kayak bea cukai gitu. Sebenarnya bea cukai itu kan barang masuk tuh. Biasanya di labelin gitu. Ini barang itu dan seterusnya. Jadi kalau spesifik jumlah itu adalah kuota. Ya. Kalau persen tarif. Ya. Kalau subsidi bisa, kebanyakan subsidi itu uangnya gitu. Uangnya jadi yang kayak bensin tuh disubsidi oleh pemerintah. Tapi udah dicabut ya. Jadi yang harganya 7.500 itu pemerintah pernah bayarin. Jadi kita pernah menikmati harga bensin premium loh ya. Itu 6.000. Makanya kan pernah ada spanduk-spanduk malu dong mobilnya kinclong isinya premium bersubsidi. Kenapa? Karena ini dianggap buat orang umum gitu, orang yang nggak punya, sama buat plat kuning. Plat kuning itu angkutan umum gitu, angkot. Itu subsidi. Kalau dumping bukan impor tapi ekspor, menjual lebih murah di luar negeri. Oke, clear ya. Lanjut. Selanjutnya oke. Nah, ini sekarang dibalik nih. Ini kita seru nih. Sekarang ini, kalau kita ekspor, oke, ulangi lagi ya. Kalau kita ekspor, ini apa sih yang kita perlukan gitu. Kalau tadi impor kan kita kayak punya duit lah gitu, punya daya beli dan pendapatan per kapita kita. Nah, kalau kita ekspor barang atau jasa, yang diperluin apa saja sih gitu ya. Oke, kita cek ya. Tadi yang paling salah itu pendapatan per kapita Indonesia, karena ini mempengaruhi apa? Ini mempengaruhi impor gitu ya. Jadi daya beli kita itu mempengaruhi impor. Tapi kalau jualan kita keluar atau ekspor apa? Pertama kualitas, iya. Ya kalau namanya jualan barang, ya dong pasti kan ini kualitas kelapa sawit dari Indonesia lebih bagus nih daripada Malaysia, ya udah belinya dari Indonesia. Atau yang kemarin ramai kan nikel ya. Indonesia punya banyak nikel dan itu berusaha dijual. Terus sekarang listrik, Tesla itu bilang kan Indonesia ini banyak sekali cadangan untuk membuat listrik kan dari bahan bakarnya, kualitasnya bagus lagi. Dibujuk sedemikian rupa agar Tesla bikin pabrik di Indonesia. Ya. Nah, setelah kualitas kita harus punya jumlahnya. Hati-hati. Kita kualitasnya udah bagus, ternyata kita tidak mampu gitu kan. Misalnya kayak sederhananya deh, jualan barang-barang kerajinan dari Indonesia gitu kan, banyak. Bahkan ada yang katanya bola di Piala Dunia itu banyak juga dari Indonesia, dari Garut ya gitu, dibuat ada videonya gitu. Jadi ternyata mereka mintanya jumlahnya banyak. Hati-hati, ternyata kita tidak mampu memenuhi itu. Makanya jumlah itu mempengaruhi. Jadi jumlah ekspor Indonesia ini, komoditas ekspor Indonesia mempengaruhi dari ekspor itu sendiri, daya saingnya gitu. Karena kalau misalnya pas dia minta 1.000 gitu unit, taunya kita nggak mampu ngirim. Dalam seminggu saya minta nih 1.000 unit, kita nggak mampu gitu ya. Pasti dia mencari yang lain karena dia emang butuh gitu. Jadi jumlahnya udah. Yang pastinya biaya rata-ratanya, karena nanti harganya gimana, maunya lebih murah kan
Ya, jadi maunya orang luar negeri kualitasnya bagus, harganya murah, sama kayak kita kalau beli dari luar kan maunya harganya murah tapi barangnya bagus gitu. Dan kalau jumlahnya banyak, kita maunya juga dia mampu nggak, mau seperti itu ya. Jadi yang salah nomor 4, jawabannya 1, 2, 3A. Ini clear ya? Enggak, maksudnya berlaku umum kalau ini. Selanjutnya, nah ini seru nih, ini istilah ya, tadi karena sudah ada teorinya. Istilah yang menunjukkan bahwa ya, ada pertanyaan? Oh iya, iya boleh. Istilah yang menunjukkan bahwa suatu negara tidak melakukan ekspor atau impor. Tadi negara itu udah kayak katak dalam tempurung gitu kan, dia tidak ekspor, tidak impor gitu ya, tidak impor ke negara lain, tapi juga dia tidak ekspor ke negara lain. Ya udah sendiri aja mau memenuhi kebutuhannya. Itu namanya autarki ya. Kalau disebut negara mana sih, kayaknya negara sekarang sih agak susah ya. Kita tahu negara korup aja mungkin masih ada hubungan dengan negara lain gitu secara perdagangan, secara fisiknya, walaupun dia sangat tertutup banget ya. Kim Jong Un ya kan. Jadi saking tertutupnya internet juga nggak ada sana dan seterusnya. Agak susah. Jadi autarki itu dia benar-benar tidak melakukan perdagangan dengan negara lain. Nah, kalau economic welfare berarti kesejahteraan ekonomi gitu ya. Suatu negara itu dikatakan sejahtera gitu kan. Ya tadi ngukurnya gimana? Ngukurnya dengan pendapatan per kapita. Sekarang negara Qatar yang dianggap paling sejahtera. Karena uang dia banyak banget tapi penduduknya sedikit dihitungnya gitu ya. Jadi untuk menghitung kesejahteraan itu saya sering bandingin yang sederhana aja, Malaysia dengan Singapura. Ya udahlah, pasti Malaysia lah, duitnya banyak gitu kan hitungannya. China orangnya banyak, penduduk duitnya juga banyak, tapi kan masih kalah dengan orang lain yang negara lain gitu yang lebih sejahtera. Swasembada itu kelebihan tadi ya, jadi swasembada itu kayak kita surplus kuantitas, jadi kita mampu memproduksi beras banyak banget dan akhirnya kita harus ekspor gitu, saking banyak kebutuhan kita bisa membantu negara lain dengan cara mengekspor kan. Swasembada itu kelebihan. Nah kalau proteksi ini adalah yang disebut dengan apa namanya politik proteksi itu perlindungan ya. Jadi kita memproteksi negara kita sendiri biar ada barang masuk ini gimana. Nah caranya tadi bisa dengan tarif gitu kan, ini bisa dengan kuota. Jadi kita memproteksi negara kita agar barang yang dari luar itu tidak berjamur di Indonesia, tidak banyak banget, itu diproteksi barang-barang tertentu. Kemarin ada yang rame katanya kenapa Shopee itu harganya murah banget. Ternyata itu barangnya banyak kan muter-muter, katanya sih UMKM-nya di Indonesia sih nggak terlalu terbantu. Itu sebenarnya barangnya sudah ada dari Cina gitu, tapi kita nggak tahu. Cuma intinya proteksi itu gimana caranya barang yang di dalam negeri ini kita lindungin supaya apa? Supaya dia bisa terjual kalah dengan barang luar negeri. Gitu ya. Jadi proteksi itu perlindungan. Jadi caranya bisa tarif, kuota dan lain-lain caranya. Jadi namanya. Nah kalau monarki kan setahu saya ini istilah-istilah untuk apa namanya pemerintahan ya. Pemerintahan itu ada bentuk demokrasi, monarki gitu, lain-lain, bukan istilah ekonomi ya. Cara pemerintahan. Saya clear ya. Nah ini tadi sudah tahu ya tadi. Jadi kalau $1 12.000 gitu ya. Tadinya kita 1 US dollar itu 12.000. Sekarang 1 US dollar itu 13.000. Nah, ini artinya apa? Ya kalau ini sengaja oleh pemerintah, ya kalau sengaja oleh pemerintah, berarti itu namanya istilahnya nanti devaluasi atau revaluasi gitu ya. Nah, dari mana kita tahunya ini revaluasi dan devaluasi gitu ya? Kalau di pilihan ganda juga ini tidak ada, ini asumsinya berarti asumsi karena kita adalah kursnya kurs bebas. Kita kan Indonesia ini kurs bebas nih. Ya, yang terbaru loh ya. Jadi maksudnya udah sekian puluh tahun udah kurs bebas. Jadi kita tidak bertanya lagi gitu. Sekarang kurs apa ya? Kurs bebas gitu. Nah, berarti kita naiknya rupiah atau turunnya rupiah, kita udah tahu bahwa ini dibebaskan ke pasar gitu, kepada mekanisme pasar. Nah, contohnya kita jualan dengan Amerika, ternyata tadinya $1 12.000 sekarang 13.000 karena kita lebih banyak impor atau kita lebih banyak membutuhkan barang-barang dari Amerika. Berarti otomatis dolarnya yang diuntungkan, berarti dolarnya terapresiasi.
Kan dia $1 ya 12.000 sekarang 13.000, berarti dia diuntungkan ya. Sementara rupiahnya terdepresiasi. Jadi kita kayak harusnya ngeluarin duit 12.000 untuk beli $1, kita keluarnya 13.000. Berarti kan ada selisih 1.000 kan. Nah, 1.000-nya itu ibaratnya terdepresiasinya kita. Artinya kita mata uangnya itu tergerus atau melemah gitu bahasanya. Mata uang kita itu lebih kalah lah sama mata uangnya Amerika gitu. Kalau Amerikanya menguat gitu, dolarnya terapresiasi gitu ya. Nah ini kalau tidak dipertentukan ya salah, kan udah jelas ini ada angkanya gitu ya, 12 ke 13 gitu. Jadi dolar terapresiasi, rupiah terdepresiasi. Kalau dibalik ya yang tadinya 13 ke 12 ya kebalikannya, berarti kalau kebalikannya Indonesia ini rupiahnya apresiasi gitu ya, dolarnya depresiasi. Jadi tadi dari 12 ke 13 atau 13 ke 12 gitu ya. Kalau makin besar angka dari mata uang kita, berarti itu mata uang kita melemah gitu. Jangan berpikiran mata uang kita menguat. Ya semakin besar semakin gak bagus buat kita. Oke, lanjut. Dalam pembuatan laporan, ini yang tadi teori yang tadi saya bilang ada istilahnya teori komparatif ya. Dalam membuat laporan seorang dokter itu mampu, ini soal UTBK nih, jadi bentuknya kayak gini kata-katanya. Seorang dokter mampu mengetik lebih baik daripada sekretarisnya. Menurut teori komparatif itu David Ricardo tadi ya, dari David Ricardo yang tentang efisiensi gitu ya. Ya, apa yang dilakukan oleh dokter. Jadi nanti kalau David Ricardo ini efisiensi dan sebaiknya nanti mengarah ke spesialisasi gitu. Jadi kalau misalnya kita akhirnya harus bikin TV tapi lebih murah tapi motor itu kita nggak buat karena mahal, ya udah kita bikin TV aja spesialisasi produk Indonesia gitu ya, atau tadi beras gitu misalnya. Nah ini begini, jadi kalau misalnya ada dokter gitu ya, ini dokter nih, tapi emang dokter itu kan jago banget ngetiknya, atau cepet gitu, mau ngetik resep gitu. Terus dia karena sibuk ada sekretarisnya gitu ya. Ternyata sekretarisnya ini kalah cepet gitu ngetiknya. Nah apa yang harus dilakukan gitu? Nah yang paling tepat kalau menurut teorinya gitu ya. Jadi begini, di samping melaksanakan tugas tersebut mengambil alih. Nah ini juga nggak perlu, kalau mengambil alih semuanya kan namanya nggak spesialisasi, orang dokter ya ngobatin gitu ya. Tetap melakukan tugas, pokoknya biarkan tugas dilaksanakan oleh sekretarisnya. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena jadi waktunya lambat gitu ya. Salahnya yang B. Ya. Melakukan tugas pokoknya lebih dahulu, kalau sudah selesai baru membantu. Ini bisa, tetapi kan kasuistiknya di sini kalau dia butuh cepat jadi nggak bisa. Jadi kalau antriannya banyak ya mau nggak mau. Nah sekarang yang win-win solution atau menurut David Ricardo ini komparatif, bagusnya apa? Begini, yang D. Pekerjaan mengetik tetap dilaksanakan oleh sekretarisnya walaupun mungkin lambat, tetapi akhirnya gajinya dikurangi sesuai dengan kemampuannya. Nanti kan lama-lama sekretaris ini karena gajinya dikurangi gitu ya, ini gajinya dikurangi nih, ya udah lama-lama dia mikir nih gitu, mikir dia, ya udah gimana caranya dia bisa lebih cepat, dia akhirnya menaikkan kemampuannya kan, dia nanti kursus atau apa, yang penting dia itu tugas dia gitu, spesialisasi. Tapi kalau urusan dia kalah cepat dengan dokter, ya itu urusan lain, karena saat ini dia memang mungkin masih belajar gitu. Ya akhirnya dokter juga harus ini dong, ngurangi biaya dia tadi ya, efisiensi gitu. Udah lambat kenapa dibayarnya jadi mahal, kalau cepat saya bayar mahal gitu. Kayak gitu kalau misalnya komparatif ya. Memberhentikan sekretarisnya dan tugas mengetik dilakukan oleh dokter, ya ini lebih kacau lagi. Nanti kalau misalnya kebanyakan kerjaannya dokternya gitu kan, mungkin gajinya sekretaris berapa tapi nggak cover lah dengan capek dia. Jadi yang paling bisa pekerjaan mengetik dilaksanakan oleh sekretarisnya tapi gaji dikurangi. Jadi nanti lama-lama si sekretaris itu jadi spesialisasi, itu biayanya juga jadi efisien karena ada dipotong gitu. Nanti lama-lama akhirnya ya udah dokter sebagai yang bagian pengobatan, sekretaris bagian ngetik. Itu tujuan dari spesialisasi ya. Lanjut. Selanjutnya, di negara yang menganut sistem kurs tetap, begitu ya. Pada kondisi apakah Bank Sentral BI melakukan intervensi dengan membeli mata uang asing? Namanya kurs tetap, dia itu tidak ada
ya tadi tidak ada ekspor impor yang mempengaruhi gitu. Ini nggak ada nih bukan ekspor impornya tidak ada, tapi ekspor impor itu tidak mempengaruhi kurs tetap karena dia sudah menetapkan kurs tersebut biasanya standarnya emas. Nah, saat apa dia melakukan intervensi? Ujung-ujungnya dia kan harus melakukan intervensi saat apa? Saat mata uang dia turun gitu. Nih. Jadi kalau mata uang dia itu turun, dia juga kan harus melakukan apa? Dia melakukan pembelian lah. Karena nanti kan lama-lama walaupun dia tetap dibandingkan yang lain, lama-lama dia kayak hidup sendiri kan nggak mungkin loh di sini dia hidup sendiri, lama-lama uang dia itu akan kegerus kan dengan uang orang. Jadi ketika dia membeli mata uang asing itu saat apa ya? Saat uang dia udah terdepresiasi, uang domestik ya, uang lokal. Misalkan kita rupiah, Rp1 kita udah terdepresi banget, kita harus segera beli mata uang untuk menyimbangkan gitu ya. Nah, tadi ekspor dan impor ini orang dia pakai standarnya kurs tetap, kita nggak bisa bandingin gitu. Kalau kursnya bebas bisa. Jadi kalau kursnya tetap, dia mau nggak mau cuma ngelihat ini kurs kita berapa gitu. Kalau misalnya kita lagi down banget atau uang asingnya udah kita beli aja gitu. Biasanya kan begitu. Kalau kita beli itu saat kita apa ya? Saat kita lemah kan gitu. Itu hukum ekonomi kan. Mata uang. Oke, lanjut. Nah, ini kan soal TBK tuh bunyinya begini. Devaluasi itu buat apa sih gitu kan? Tadi devaluasi itu kan turunnya nilai rupiah, ya rupiahnya turun yang disengaja oleh pemerintah gitu ya. Pemerintah ini sengaja menurunkan nilai rupiah buat apa? Ya aslinya inginnya untuk menaikkan ekspor. Kan begitu. Nah, dia sengaja rupiahnya dilemahkan biar barang kita di luar negeri lebih murah supaya ekspor kita meningkat gitu. Nah, tetapi pemerintah sudah melakukan devaluasi ini, kalau ujung-ujungnya ekspornya nggak meningkat, ya buat apa devaluasi kan begitu bahasanya. Jadi soal ini kebijakan devaluasi tidak akan berhasil kalau ya neraca pembayaran ya yang defisit atau neraca perdagangan yang defisit, kalau apa ya, kalau elastisitas ekspornya itu lebih kecil nih daripada impor. Jadi setelah kita melakukan devaluasi, ternyata ya elastisitas ekspor tuh, elastisitas kita tahu kan persentase perubahan delta Q dibandingkan persentase perubahan delta P. Jadi gini, setelah kita melakukan devaluasi, ternyata ujung-ujungnya emang sih harganya murah gitu, harganya turun, tetapi kuantitasnya ini naiknya nggak signifikan gitu kan. Kalau elastis kan begitu, elastis itu maunya sih harganya diturunin tapi naik. Misalkan harganya turunin 10% dengan devaluasi, ya ilah cuma naiknya cuma 5%, ya percuma gitu kan, naiknya cuma 5%. Dan coba kalau turun 10% naiknya misalkan sampai 50%, berarti bagus nih devaluasinya. Jadi percuma saja kita melakukan devaluasi kalau elastisitas ekspor kita ujung-ujungnya lebih kecil daripada impor. Kita masih impor terus gitu. Jadi sama aja gitu, devaluasinya yang nggak ngaruh gitu. Jadi elastisitas di sini maksudnya adalah apabila elastisitas ekspor kita lebih kecil daripada impor, itu tidak akan berhasil kan, percuma gitu bahasanya. Oke. Udah habis ternyata untuk hari ini, waktunya juga sudah habis. Kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh terkait perdagangan internasional. Ini semua bab sudah selesai, minggu depan katanya kita ada super intensif ya. Atau ini maksudnya kamu tetap belajar aja semua bab, hitungan dan teori, semua istilah. Jaga kesehatan karena kamu perangnya sekitar 3 minggu, 4 minggu lagi kan. Kamu tetap jaga kesehatan, jaga imunitas. Itu penting untuk konsentrasi belajar. Dan jangan lupa diulang-ulang, didekatkan dengan istilah-istilah ekonomi, deketin lagi, klik udah, nanti soalnya dibolak-balik kayak apapun bisa. Oke, itu aja untuk hari ini. Tetap semangat dan sukses selalu. Mohon maaf kalau ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Makasih Kak. Ya, mari, makasih. Makasih Kak. Ya, baik. Masuk.